Pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB polio usai ditemukan satu kasus polio di Aceh PD Aceh. Ini adalah temuan kasus pertama sejak Indonesia dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014. Lalu bagaimana potensi sebaran polio? Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencegah kasus ini meluas? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Profesor Chandra Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat Selamat malam. malam. Baik, terima Salam kasih sehat. waktunya bergabung bersama Prime News malam hari ini. Saya ke Pak Syahril terlebih dahulu. Kami apresiasi bagaimana kemudian langkah cepat pemerintah, tapi berbicara mengenai kasus temuan polio di Aceh ini. Apakah memang baru satu kasus atau ada potensi temuan kasus lainnya, Pak Syahril? Ya, saat ini baru satu kasus ya ditemukan polio yang lihat tipe 2 itu. Dan memang saat ini sudah dilakukan surveillance ke berbagai lokasi, terutama di tempat anak-anak yang kena tadi dan juga seluruh di daerah Kabupaten PD yang ada. Nah, tentu saja kita berharap dengan kasus polio atau KLB polio ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Dan KLB ini memang baru tingkatnya di kabupaten ya, karena baru satu kabupaten yang kena, belum beberapa kabupaten. Nah, kalau beberapa kabupaten nanti akan menjadi KLB di tingkat provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Tapi kita mudah-mudahan ya KLB ini cukup di satu kabupaten ini. Dan sampai saat ini Dinas Kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten PD sangat luar biasa gerakan cepatnya berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah bagaimana untuk respon cepatnya ya. Oke, ketika mendapatkan informasi ada temuan kasus polio ini, saat itu seperti apa respon pemerintah, Kementerian Kesehatan? Karena sejak tahun 2014 sudah diklaim Indonesia bebas polio, tapi nyatanya ternyata sekarang kita ada satu kasus yang harus dihadapi di PD. Ya, terima kasih. Jadi inilah kesiapan para dokter-dokter klinisi begitu melihat satu pasien yang memang ada gejala yang selama ini adalah kasus polio, maka dokter bersama pihak rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan pemeriksaan fesesnya atau tinjanya ya. Nah, dengan dugaan klinis itu karena ditemukan ada lumpuh layu pada kaki kiri, maka itu ada suatu dugaan ke arah polio. Ternyata setelah diperiksa di laboratorium di Jakarta, di BKPK dan juga diteruskan ke Bio Farma, memang ditemukan polio liar tipe 2-nya. Oke, saya ke Prof. Chandra Yoga terlebih dahulu. Prof, melihat apa yang terjadi masih KLB di tingkat kabupaten. Dengan satu kasus ini apakah kemudian Indonesia bebas polio, status itu yang sudah bertahan sejak tahun 2014 bisa dianggap batal? Jadi begini, polio itu disebabkan oleh virus. Sebenarnya ada dua jenisnya. Yang satu virus polio liar. Virus polio liar ini yang menyebabkan penyakit polio di mana-mana. Dan pada waktu 2014, waktu itu saya masih kerja di Kementerian Kesehatan, Indonesia dinyatakan bebas polio dan sampai sekarang Indonesia juga masih bebas polio dari kacamata virus polio liar itu. Hanya ada dua negara yang saat ini punya polio karena polio liar, yaitu Afghanistan dan Pakistan. Jadi status itu tetap ada dan itu yang sedang dikejar oleh WHO untuk bisa dicapai ke seluruh dunia. Itu satu. Tapi yang kedua, memang polio juga bisa disebabkan oleh virus yang namanya VDPV, virus vaksin derived polio virus. Dan itu bisa menyebabkan gejala seperti polio atau polio yang kita lihat seperti ini dan sebenarnya sesudah 2014 ini bukan yang pertama. Pada tahun 2019 kita sudah pernah juga ada menghadapi KLB seperti ini di Papua. Pada waktu itu ada satu anak yang lumpuh layu, kemudian beberapa waktu sesudahnya ketemu lagi satu anak yang lain. Jadi ada dua anak di tempat yang berbeda di Papua yang jaraknya sekitar 4-5 km dan waktu itu saya masih di WHO dan WHO menyatakan sudah terjadi circulating VDPV. Si VDPV di Papua yang alhamdulillah pada waktu itu berhasil dikendalikan. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau virus polio liar memang tidak ada, VDPV memang ada dan sudah pernah ada di Papua dan juga ada di beberapa negara. Hari-hari ini atau katakanlah minggu lalu sedang ada VDPV juga dilaporkan di dua negara. Satu di Amerika Serikat, ada kasusnya satu orang, dan satu orang ini belum divaksin juga seperti kasus yang di Aceh, tapi ada juga di Inggris. Di Inggris itu mereka ketemu VDPV virus itu di lingkungan, belum ada pasiennya. Jadi ini
situasi yang kita hadapi sekarang tentu harus dilakukan upaya maksimal agar KLB VDPV yang terjadi pada kasus yang sekarang ini jangan menyebar lebih luas lagi. Ada dua jenis virus polio. Tadi Prof mengatakan seperti itu ya. Gambarannya dibandingkan yang liar dan yang satu lagi, mana yang kemudian cukup kita khawatirkan? Sebenarnya polio yang sebenarnya itu terjadi karena virus polio liar. Makanya orang negara itu dinyatakan bebas polio kalau tidak ada terjadi kasus akibat wild polio virus. Polio liar itulah. Makanya ada status bebas polio itu dengan virus polio liar itu. Vaksin diraih polio virus ini sebenarnya adalah bagian, kan kita tahu bahwa virus polio yang diteteskan di mulut itu terdiri dari vaksin yang dilemahkan. Yeah. Kalau vaksin dilemahkan ini kemudian bermutasi, dan mutasinya ini kena dengan anak atau orang yang belum divaksin polio, bisa terjadi kejadian seperti ini. Jadi dua-duanya tentu harus diperhatikan karena dua-duanya dampaknya sama polio juga seperti ini. Tapi isu besar memang adalah isu wild polio virus, di mana status bebas sudah diterapkan, tapi jangan sampai ada VDPV yang tidak terkontrol seperti ini, baik. Dan ini selalu dilaporkan dari waktu ke waktu dalam disease outbreak news-nya WHO, ada yang seperti saya sampaikan sekarang ada di laporan sekarang sudah ada di Inggris dan di Amerika Serikat. Kenapa di Indonesia belum ada? Saya kira karena laporannya satu kasus itu, dan saya kira teman-teman Kementerian Kesehatan sedang mencari di tempat lain ada atau tidak, karena definisi mengatakan circulating VDPV kalau ditemukan dua kasus yang berbeda begitu, yang secara genetik virusnya sama, disebut sebagai genetically link antara virus yang satu dan virus kedua dalam jarak 2 bulan. Kalau itu terjadi, maka terjadi CVDPV seperti yang pernah terjadi di Papua, sekarang juga terjadi di Amerika dan di Inggris. Memang di mereka kasusnya cuma satu, tapi di lingkungan ada satu, yang satu lagi di lingkungan, satu lagi di lingkungan, satu lagi di manusia. Jadi itu yang terjadi di beberapa negara dari waktu ke waktu, yang kita harus terus waspadai. Oke, untuk menjaga kewaspadaan itu, Pak Syahril, saya ke Anda kembali. Kita tahu penderita, informasi yang kami dapatkan belum mendapatkan imunisasi lengkap. Bagaimana kemudian ini menjadi concern bagi orang tua, bagi masyarakat, bahwa imunisasi ini sangat penting bagi anak untuk mencegah polio ataupun sejumlah penyakit lainnya. Dan mengapa kemudian trennya tampaknya cukup menurun untuk di wilayah Aceh sendiri? Ya, terima kasih ya. Jadi sebetulnya polio ini bisa dicegah dengan dua hal, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, karena penularan polio ini kan melalui makanan atau melalui mulut ya, saluran cerna. Jadi bagaimana perilaku hidup bersih sehat, buang air juga, dan penularan dari virus ini kan melalui tinja ya atau feses itu. Nah sehingga kalau tidak melakukan buang air besar sembarangan, terutama di kali, dan di tempat-tempat yang bisa ditularkan ke makanan oleh binatang, itu pun bisa menyebabkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi polio yang 4 kali secara oral dan 1 kali secara injeksi, itu akan betul-betul memberikan kekebalan pada anak. Jadi pada kasus DPD ini memang belum sama sekali divaksin. Nah tentu saja ini menjadi tantangan dan kerja keras kita bagi semuanya, karena cakupan vaksinasi di daerah PD yang kita lihat dan juga Aceh secara keseluruhan dan di beberapa tempat yang lain juga memang tidak terlalu tinggi cakupan polio itu. Nah untuk saat inilah menjadi momen yang penting bagi kita, bagaimana vaksin ini harus digerakkan dan diyakinkan semua masyarakat bahwasanya inilah akan mencegah terjadinya penyebaran polio dan tidak terkenanya masyarakat, terutama anak-anak pasien polio ini. Begitu, Pak. Jadi vaksinasi menjadi sangat penting ya. Oke, apakah memang sosialisasinya yang kurang atau memang masyarakat lebih fokus saat ini menghadapi pandemi COVID-19 sehingga memang teralihkan fokusnya sehingga vaksinasi di luar COVID-19 angkanya relatif rendah, atau memang ada penolakan atau seperti apa di lapangan di Aceh sebenarnya, Pak Syahril? Ya betul. Jadi karena pandemi ini bukan hanya di Aceh ya, tapi seluruh daerah untuk vaksinasi rutin pada anak-anak memang tidak mencapai target yang diinginkan atau rendah. Nah setelah pandemi ini sudah mulai stabil atau menurun, maka ini kita tingkatkan kembali. Kebetulan ada kasus KLB ini menjadi momen penting bagi kita, bukan hanya masyarakat PD, tapi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
ayo vaksinasi polio dan vaksinasi pada anak secara standar ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dilakukan dengan vaksinasi. Oke, saya ke Prof. Chandra Yoga. Terakhir sebagai penutup, rekomendasi apa yang kemudian Anda sampaikan kita harus gerak cepat? Memang masih hanya ada satu kasus di PD, tapi kekhawatiran bahwa ini kemudian bertambah ada potensi ke sana jika kemudian abai dengan vaksinasi, tidak menjaga kebersihan. Prof? Ada 2 poin. Kalau rekomendasi, yang pertama tentu saja melakukan vaksinasi dan dengan 2 cara. Satu yang namanya ORI, Outbreak Response Immunization. Satu lagi vaksinasi massal, baik di daerah itu maupun di daerah lain untuk ditingkatkan kecakupannya. Dan yang kedua melakukan surveillance, menemukan, dan ini ada 2 surveillance yang perlu dilakukan. Yang pertama surveillance terhadap keluhan seperti tadi, acid paralysis, baik surveillance di rumah maupun surveillance di puskesmas maupun surveillance di rumah sakit, mesti dicari apakah ada atau tidak kasus itu. Dan yang kedua surveillance pada lingkungan. Saya sudah sampaikan tadi, Inggris juga menemukan kasus virusnya di lingkungan, jadi saya sangat menganjurkan surveillance pada lingkungan. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya yang rendah cakupan bukan hanya polio saja seperti dari Pak Sahril sampaikan. Ini kan Pak Sahril ini kan teman saya, baru-baru ini saudara saya sakit difteri di Jakarta dan saya kirim dibantu di rumah sakit Pak Sahril. Artinya, marilah kita tingkatkan vaksinasi baik polio, DPT, campak, karena berbagai penyakit yang namanya PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu bisa menyebar tidak terkontrol kalau vaksinasi tidak dilakukan secara maksimal dan optimal. Dan kalau saya berulang kali mengatakan vaksinasi ini bukan karena disuruh Pak Sahril, bukan karena disuruh Menteri Kesehatan, tapi vaksinasi kita berikan kepada anak kita, keluarga kita, demi untuk melindungi kita dan keluarga kita sendiri. Gunanya adalah untuk melindungi kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, antara lain campak, difteri, pertusis, tetanus, dan polio ini. Baik, Prof. Chandra Yoga, Pak Syahril, terima kasih pencerahannya malam hari ini. Semoga informasi ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita masyarakat untuk mencegah polio meluas di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, Prof.